Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, siswa-siswi SMP Negeri 2 kelas 7, selamat bergabung di SMP Negeri 2. Mudah-mudahan adik-adik bisa menyelesaikan studinya dengan selesai di SMP 2 ini dan lancar. Perkenalkan, Bapak Arif Indrawan, mengajar matematika. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang adiwiyata. Mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang sudah pernah waktu SD mengetahui apa itu adiwiyata, dan mudah-mudahan kegiatan adiwiyata ini dapat kita lanjutkan kembali di SMP 2 sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sehat untuk kita belajar di SMP 2 Kota Sukabumi ini. Sebagai pendahuluan, marilah kita mulai mengamati fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Fakta yang pertama adalah di Kota Sukabumi setiap harinya jumlah sampah yang dihasilkan itu adalah mencapai 175 ton. Ini cukup besar ya adik-adik. Dan ini jika dibiarkan terus-menerus, 3 tahun yang akan datang, TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Kota Sukabumi, tepatnya di daerah Cikundul, itu akan mencapai kapasitas maksimumnya. Di ibu kota negara kita, yaitu Jakarta, jumlah sampah perharinya bisa mencapai 7.500 ton. Dan ini akan mengakibatkan tahun 2021 TPA Bantar Gebang itu akan mencapai kapasitas maksimumnya. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi suatu masalah yang besar jika seandainya dibiarkan. Adik-adik pernah melihat perilaku seperti ini? Nah, perilaku seperti ini mudah-mudahan tidak pernah adik-adik lakukan. Perilaku yang seperti ini akan memunculkan suatu kebiasaan yang buruk dan akan berakibat fatal bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan pada temannya. Dan ada satu hal yang lebih baik lagi, yaitu kita kurangi produksi sampah yang kita gunakan. Setiap hari, 93 juta batang sedotan plastik digunakan di seluruh Indonesia. Sedotan plastik akan lama terurai di alam. Ketika masuk ke perairan, sedotan akan menyebabkan penyemaran dalam bentuk mikroplastik dan dapat mengancam kepunahan ekosistem. Bisa dilihat di gambar, ada hewan yang mati dan setelah dilihat dalam perutnya itu banyak sampah. Dan juga sedotan plastik ini jarang ada yang mau mendaur ulang karena nilai ekonomisnya yang sangat rendah. Selain sampah anorganik yang berasal dari plastik dan sebagainya, sampah juga muncul dari sampah organik. Sampah organik ini biasanya muncul dari makanan-makanan yang tidak termakan, terutama di daerah perkotaan. Menurut data yang diperoleh, 13 juta ton makanan tiap tahunnya itu terbuang dengan sia-sia. Dan di satu sisi yang lain, banyak saudara kita yang menderita kelaparan. Jika dihitung, 13 juta ton ini bisa mencukupi untuk 28 juta orang manusia di Indonesia yang kelaparan tadi. Nah, makanya adik-adik harus berhati-hati dalam menyimpan makanan. Jangan sampai kalian banyak melakukan perbuatan mubazir, banyak makanan yang terbuang dan akhirnya menjadi sampah. Jika kita tidak menyayangi lingkungan kita, maka akan terjadi banyak kerusakan pada lingkungan kita. Dan itu ujung-ujungnya manusia sendiri yang akan mengalami kerugian. Salah satu masalah yang muncul daripada kerusakan lingkungan adalah sulitnya ketersediaan air bersih. Saat ini tercatat sekitar 29,96% atau sekitar 80 juta jiwa penduduk Indonesia tidak memiliki akses air bersih yang layak. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan anak-anak menderita stunting atau nama lainnya gizi buruk. Saat ini
pencemaran air yang terjadi sudah mencapai 25,1% dari desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Sementara pencemaran tanah itu sudah mencapai 2,7% dari seluruh desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Jika pencemaran ini terus dibiarkan, maka 7 juta atau sekitar 39,6% diare itu tidak tertangani. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian adiwiyata. Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar program Adiwiyata itu ada 3. Yang pertama, edukatif. Edukatif adalah memberikan pembelajaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua adalah partisipatif. Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Jadi seluruh komponen yang ada di sekolah termasuk adik-adik karena sudah masuk ke SMP Negeri 2 berarti harus berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekolah. Ketiga, berkelanjutan. Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Jadi, menjaga kebersihan itu bukan dilaksanakan semata-mata hanya untuk mengikuti lomba saja, tapi kita menumbuhkan budaya dan menerapkannya sehingga menjadi karakter yang tumbuh dalam diri kita. Komponen Adiwiyata ada 4. Yang pertama, kebijakan wawasan lingkungan. Jadi, visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, menciptakan kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler di bidang lingkungan hidup berbasis partisipatif di sekolah. Yang keempat, pengolahan sarana pendukung ramah lingkungan, pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pendidikan lingkungan hidup. Mungkin adik-adik lebih fokus di nomor 3 ya, jadi berpartisipasi karena semua kegiatannya sudah diprogramkan oleh sekolah. Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman di sekolah kita, maka butuh digelorakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau kita singkat PBLHS ya. Nah, gerakan ini adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Gerakan PBLHS ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Jadi harapannya budaya kita untuk menjaga lingkungan hidup itu tertanam dengan baik di dalam diri kita, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu karakter, sehingga muncul kesadaran dari diri kita akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita. Dan hasilnya tentu saja ketika kita memberikan hal yang baik terhadap lingkungan, maka lingkungan sendiri akan memberikan hal yang baik pula kepada diri kita semua. Berikut akan kita paparkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menjaga lingkungan sekitar kita. Kegiatan yang pertama adalah dapat kita lakukan, yaitu menjaga kebersihan dan fungsi sanitasi dan drainase. Dapat dilihat di gambar di sini ada 2 kondisi, 1 WC yang bersih dan 1 WC yang kotor. Nah, biasanya siswa-siswi itu suka kurang baik dalam menjaga WC-nya. Padahal ketika kita punya WC yang baik, itu ujung-ujungnya juga untuk diri kita sendiri. Banyak yang membuang sampah ke toilet sehingga mengakibatkan toiletnya menjadi mampet ataupun merusak barang-barang yang ada di toilet sehingga tidak bisa digunakan kembali.
Padahal toilet yang nyaman ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah siswa itu sendiri. Ketika toiletnya kotor, maka di sana akan bersarang berbagai macam penyakit. Jika budaya cinta lingkungan kita tumbuhkan, maka lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat itu akan menjadi milik kita semua. Nah, jika kita enggan untuk membiasakan diri berperilaku cinta dan ramah lingkungan, maka mustahil akan tercipta suatu lingkungan yang kondusif untuk kita diami. Reduce artinya mengurangi produksi sampah yang kita gunakan. Nah, di gambar di sana sudah Bapak kasih contoh mana yang baik dan mana yang buruk ya. Yang baik itu kita menggunakan tumbler ya. Nah, yang kurang baik itu kalau kita membeli air minum dalam kemasan, karena air minum dalam kemasan itu akan menghasilkan sampah nantinya. Sedangkan kalau kita membawa tumbler atau kita membawa kotak makanan, nah itu bisa dicuci kembali dan bisa digunakan selanjutnya, sehingga kita tidak akan menambah sampah. Penggunaan styrofoam dan penggunaan tas yang bisa kita gunakan untuk belanja, tidak menggunakan kresek yang ujung-ujungnya nanti dibuang dan menjadi sampah. R yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Nah, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada untuk dimanfaatkan dengan hal yang lain. Seperti contoh, misalkan di gambar ada sepatu bekas yang kita gunakan untuk menjadi pot tanaman. Nah, hal ini dapat mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. R yang terakhir adalah recycle atau mendaur ulang. Biasanya mendaur ulang ini dilaksanakan di pabrik, tapi kita juga bisa melakukan beberapa praktek daur ulang di sekolah. Nah, untuk recycle ini bisa kita awali dengan langkah memisahkan sampah-sampah di tempat sampah yang tersedia, karena biasanya ada disediakan kotak sampah untuk sampah organik, sampah anorganik, sampah plastik, dan lain-lain. Ketika kita melakukan pemilihan dan membuang sampah kepada kategori sampah yang disediakan, maka secara tidak langsung kita sudah membantu proses recycle ini. Kegiatan selanjutnya yang dapat kita laksanakan adalah penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman di lingkungan sekolah kita. Penanaman bisa langsung dilaksanakan dengan menggunakan medium tanah. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan pot atau polybag, bisa dibentuk menjadi vertical garden atau lain sebagainya. Dengan menanam pohon, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang sudah kita pelajari waktu SD adalah pohon dapat menghasilkan oksigen. Karena jika daun terkena sinar matahari, maka daun akan melakukan proses fotosintesis, di mana zat sisa dari fotosintesis tersebut adalah oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Oksigen bermanfaat untuk melakukan pembakaran dalam tubuh. Nah, dari hasil pembakaran dalam tubuh ini akan menghasilkan energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas, untuk berpikir, untuk melihat, konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, jika kekurangan oksigen, maka tubuh kita akan lemas dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain untuk sumber oksigen, salah satu manfaat pohon adalah bisa menyerap zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita, seperti karbon dioksida, karbon monoksida. Itu jika terhirup oleh manusia maka akan menjadi racun dalam tubuh kita. Sementara pohon bisa menyerap zat-zat yang berbahaya tersebut sehingga lingkungan kita menjadi bersih, menjadi sehat dan nyaman. Kegiatan selanjutnya adalah konservasi air, di mana
Bagaimana kita menjaga air permukaan dan air tanah supaya tetap sehat, karena itu banyak manfaatnya bagi manusia. Air permukaan bisa kita jaga dengan memeliharanya dari sampah-sampah agar tidak terjadi pencemaran air dan pencemaran tanah. Nah, sementara untuk air tanah bisa kita lakukan dengan menanam tumbuh-tumbuhan supaya menjadi biopori, jadi sumber resapan, sehingga cadangan air yang ada di dalam tanah kita itu menjadi banyak. Selanjutnya, kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita adalah dengan menghemat energi. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan produksi listrik yang dilaksanakan di pembangkit listrik itu dapat menghasilkan pencemaran udara yang sangat berbahaya. Karena jika listrik diproduksi secara besar-besaran, itu dapat menghasilkan gas-gas yang dapat merusak atmosfer lapisan ozon, sehingga patut bagi kita untuk senantiasa menghemat energi dengan alternatif bisa memilih lampu atau memilih peralatan yang hemat energi, atau juga kita tidak membuang-buang energi, kita menggunakan secukupnya saja. Salah satu cara untuk menghemat listrik adalah dengan mencabut plug TV. Nah, ketika kita tidak mencabut plug TV, maka TV akan masih mengkonsumsi energi listrik, sehingga akan terjadi pemborosan yang tidak ada faedahnya. Nah, jika kita lihat, kalau seandainya ada 48 juta orang Indonesia dan setengahnya menggunakan TV, maka itu akan terjadi pemborosan sekitar 96 miliar. Marilah mulai saat ini kita bentuk karakter, kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita akan pentingnya menjaga lingkungan. Sekian pemaparan dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini kata-kata terakhir dari Mahatma Gandhi, why change the world when we can change ourselves. Jadi kita akan bisa merubah dunia kalau kita bisa merubah diri kita sendiri. Akhir ada tugas, silakan kalian tuliskan 5 contoh perbuatan yang dapat mencerminkan peduli dan berbudaya